Baik, tadi kita sudah membahas tentang konsep tim dan grup, gitu ya. Actually ya, suara saya makin nggak ada gitu ya. Karena apa? Ini adalah take kedua. Ternyata tadi ini cerita aja. Sudah rekam, sudah selesai nih ya materinya ya, sudah sampai kita bahas topik terakhir. Ternyata nggak kerekam, tahu nggak? Jadi harus ngulang penjelasannya. Ya sudahlah, nggak apa-apa, namanya juga masalah teknis ya. Oke, kita akan masuk sekarang video yang kedua, rekan-rekan. Coba kita lihat lagi di foto ini. Sudah pada nonton semuanya? Menurut kalian, kalau kita refresh lagi, review lagi, kira-kira mereka ini tim apa grup? Tim ya, mereka adalah tim karena mereka tidak hanya membagi peran, tidak hanya punya tujuan yang sama, tetapi mereka membentuk sinergitas dan mereka saling sharing value satu sama lain. Oke, tapi rekan-rekan, satu hal yang tidak bisa terhindari, either dia kelompok, tim, organisasi, perusahaan, atau bahkan keluarga, ada satu hal yang tidak bisa terlewatkan atau pasti akan terjadi. Contohnya adalah film ini. Katanya tadi tim, dekat, punya independently, saling ketergantungan. Tapi kok bisa berantem? Tapi kok muncul film ini? Karena satu hal yang tidak bisa terhindari dalam dinamika kelompok ataupun dinamika tim adalah konflik. Konflik pasti tidak akan bisa terhindarkan. Oke? Nah, apa itu konflik? Konflik secara sederhana bisa kita definisikan sebagai gesekan akibat adanya perbedaan. Makanya yang di materi pertama kita membahas terlebih dahulu tentang apa? Individual differences. Karena di dalam organisasi manapun, di dalam tim atau kelompok, satu hal yang pasti tidak akan terlewatkan, yaitu orang-orang, bunch of people ini memiliki perbedaan-perbedaan. Contoh, perbedaan kepribadian. Satu orangnya melankolis, satu orangnya sanguin, satunya plekmatis, satunya koleris. Mau mengerjakan tugas bareng-bareng. Koleris, dia orientasinya pada tugas. Penyelesaian tugasnya tinggi, target banget orangnya. Sanguin, orangnya santai banget. Satu sisi, koleris ini pengen segera selesai. Si sanguin, ya wis lah, santai. Koleris ngomong, kamu kok santai-santai, bercanda-bercanda mulu, guyonan terus. Ayo cepetan kerjain. Sanguin gak terima, dia bilang, santailah bro. Masa kamu itu kerja terus, ngerjain tugas terus gitu ya, chill out lah, bahasa kerennya kayak gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya konflik. Atau perbedaan yang lain, perbedaan minat gitu ya. Zaman now, sebelum ada PSBB tentunya ya, sebelum ada pandemik, kalian kalau kerja tugas biasanya pengennya di mana? Atau ada kecenderungan kerjanya di mana? Cafe, di Star, itulah. Jangan kita sebut mereknya gitu ya. Pengennya kerja di kafe gitu ya, biar kelihatan anak keren gitu. Tapi anggota tim kalian, anggota kelompok kalian itu senangnya ngerjain tugas itu di rumah, sepi, nggak ada orang, krik-krik doang kayak gitu ya. Terus kalian ajak dia, ayo dong bro, kita kerja tugas di kafe. Ah, saya nggak mau, saya pengennya kerja di rumah. Santai kayak gitu kan, nggak banyak hingar-bingar, nggak berisik. Akhirnya apa yang terjadi? Konflik. Ah, kamu nggak gaul sih, makanya kamu nggak mau. Lah, suka-suka saya dong. Ribut terus, akhirnya ribut. Ada gesekan di situ akibat adanya perbedaan. Itu yang namanya konflik. Oke? Nah, pertanyaannya apa aja yang menyebabkan konflik tersebut? Oke, saya harus memastikan lagi, kalau enggak sudah panjang-panjang
malah nggak kerekam gitu ya. Oke. Apa saja yang menyebabkan konflik? Yang pertama adalah leadership. Pemimpin itu bisa menentukan arah dari suatu tim, suatu kelompok, suatu organisasi. Minggu lalu kalian sudah belajar bagaimana menjadi pemimpin yang efektif. Pemimpin yang efektif bisa mempersuasi anggotanya, bisa mengontrol anggotanya agar supaya melakukan apa yang menjadi arahannya. Sedangkan tim yang efektif, leader yang tidak efektif tidak mampu menggerakkan anggotanya sehingga anggotanya menjadi kacau, menjadi konflik di situ. Kepemimpinan seseorang bisa menentukan bagaimana konflik itu terjadi atau bagaimana konflik itu terselesaikan. Ketika seseorang bisa memimpin dengan efektif, bisa memimpin dengan efisien, maka dia dapat mengelola konflik di dalam timnya atau di organisasinya. Tetapi ketika dia tidak efektif, tidak efisien, tidak optimal dalam menjadi seorang pemimpin, maka konflik itu akan terus terjadi. Hopefully kalian masih ingat ya materi minggu lalu. Kalau sudah lupa, jangan lupa tonton lagi untuk video penjelasannya supaya ada remindernya. Oke, yang kedua adalah decision making and problem solving. Konflik itu terjadi karena adanya gesekan akibat adanya perbedaan. Nah, konflik akan menyebabkan masalah. Masalah harus diselesaikan, harus di-solve. Pertanyaannya adalah, apakah pemecahan masalah kalian itu solutif apa enggak? Solutif apa enggak? Harusnya solutif ya, bukan solutif. Solutif apa enggak? Nah, cara membuat problem solving yang solutif adalah bagaimana kalian bisa mengambil keputusan secara tepat atau tidak. Oke? Nah, sayangnya teman-teman, kita nggak akan membahas tentang problem solving dan tentang decision making secara spesifik untuk hari ini. Karena akan ada penjelasannya begitu panjang kayak gitu ya. Tetapi intinya adalah pengambilan keputusan yang salah akan menyebabkan solusi yang kurang solutif. Solusi yang kurang solutif akan menyebabkan konflik akan semakin membesar. Sebaliknya, ketika suatu konflik diselesaikan dengan solusi yang optimal, maka solusi yang optimal itu tersebut akan berasal juga dari pengambilan keputusan yang tepat. Kayak gitu. Kuncinya, kata kuncinya atau bisik-bisikannya bagaimana supaya membuat decision making yang tepat, jangan pernah pakai asumsi. Selalu pakai data. Kedua, selalu mempertimbangkan dampak jangka pendek, menengah, dan panjang bagi tim kalian, bagi organisasi kalian. Dan yang ketiga adalah libatkan orang lain, gali informasi dari mereka, ambil pendapat dari mereka dalam merumuskan suatu keputusan. Meskipun memang ada situasi-situasi tertentu yang membutuhkan sikap yang responsif dari kalian sebagai pengambil keputusan. Oke, gitu ya. Lanjut yang ketiga. Hal yang paling klasik, yang paling basic, yang paling standar kalau misalnya kita punya masalah. Kenapa kita mengalami konflik atau masalah? Komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu proses interaksi antara satu pihak dengan pihak yang lain gitu ya. Saling mengirimkan pesan, saling menerima pesan, dan saling membalas pesan. Zaman sekarang komunikasi itu makin berkembang, tidak hanya komunikasi seperti ini saja. Bukan seperti ini malahan hasil dari perkembangan. Bagaimana kita bisa tetap berkomunikasi walaupun via daring gitu ya. Apa contohnya komunikasi zaman sekarang? Lewat chatting, lewat video call, kalaupun chatting itu melalui emoticon, melalui stiker. Kan sekarang emoticon ataupun stiker kan bisa mengartikan sesuatu. Kalau misalnya kalian lah tiba-tiba mengirimkan lambang seperti ini ke someone, dia akan menginterpretasikan apa? Ada something dari kalian, ya kan? Nah, sama. Sekarang pun
proses komunikasi itu bisa menyebabkan miskom dan akhirnya menyebabkan konflik. Contoh lah paling simpel. Kalian mau instruksi panjang-panjang di grup kalian, yang balas berapa orang sih? Kalaupun balas, balasannya seperti apa? Yang kalian harapkan atau tidak kalian harapkan? Paling balas oke. Oka, bukan oke loh ya, oka. Oka atau cuma tangan, jempol gini ya. Atau balas chat itu lama banget gitu ya. Nanti seabad mungkin balas gitu. Ya, ini memang kelemahan saya juga. Saya bukan seseorang yang sangat sempurna, bahkan sempurna pun enggak gitu ya. Balas chatting pun lama banget gitu ya. Jadi mohon maaf apabila ada teman-teman yang chattingnya balasnya lama. Saya lagi mencoba untuk merubah hal itu karena itu tidak bagus untuk proses komunikasi kita. Gitu ya. Nah, rekan-rekan. Kemudian dalam proses komunikasi itu bisa saja kita tidak saling memahami apa yang dimaksudkan oleh lawan bicara kita. Seringkali kita kalau ada orang ngomong, apa yang kita lakukan? Iya-iyain aja supaya cepat. Ya toh? Dang mari gitu. Tapi itu adalah salah satu penyebab komunikasi yang salah sebenarnya. Ketika kita tidak mendengarkan atau tidak memahami secara utuh suatu proses komunikasi, kita akan menangkap informasi yang setengah-setengah juga. Otomatis itu yang bisa menyebabkan miskomunikasi. Otomatis, jadi gini, ketika kalian ingin berkomunikasi secara efektif, hal yang perlu kalian lakukan adalah lakukan konfirmasi dan klarifikasi. Setiap kali kalian akan proses komunikasi, tanyakan lagi, maksudmu gini ya? Maksudmu gitu ya? Kalian sebagai pemberi komunikasi atau kalian yang menyampaikan pesan, kalian harus clarified ke orang yang kalian sampaikan. Paham nggak maksud saya? Ngerti nggak? Makanya saya kalau di kuliah kan saya selalu bilang apa? Clear, jelas, supaya klarifikasi dari kalian. Itu pun kita sudah terprogram di dalam otak kita ketika ada orang bilang clear, jelas, wis paham, jawaban kita apa? Paham. Automatically. Secara otomatis kayak robot gitu kan, ada perintah apa langsung dijawab apa. Ada kode apa yang masuk di programnya langsung jawabnya apa. Automatically kita tidak secara mindfulness, kita tidak secara sadar menjawab pertanyaan itu. Clear. Tapi benar-benar kita clear. Pada saat kita tanya lagi, nggak bisa jawab. Nah, itu yang seringkali kita miskomunikasi. Apalagi pada saat pemberian instruksi suatu pekerjaan atau suatu tugas dalam kelompok kalian. Coba deh, mulai sekarang kalau kalian kerja di dalam kelompok, kalian saling mengkonfirmasi atau mengklarifikasi seperti itu. Dan respon kalian dalam proses mengklarifikasi itu pun benar-benar mindfulness. Tidak automatically. Jelas ya pembagian tugasnya? Jelas kak? Enggak. Jadi benar-benar kalian secara penuh gitu ya. Oke, saya paham perintahmu apa, saya paham instruksimu apa, saya jelas. Gitu ya. Clear? Jawaban dewek. Oke, yang keempat adalah personal tendencies. Nah, personal tendencies ini adalah ketika kita bergabung dalam suatu organisasi, dalam suatu komunitas, dalam suatu kelompok tugas, grup tugas kayak gitu. Motivasi dalam diri kita beda-beda. Itu disebut sebagai personal tendencies atau kepentingan pribadi. Konflik terjadi ketika personal tendencies kita, kepentingan pribadi kita sudah melenceng dengan kepentingan umum atau kepentingan bersama atau common goals itu. Boleh nggak punya personal tendencies? Boleh-boleh aja, dan itu memang tidak bisa dihindari. Tetapi kuncinya adalah jangan sampai fokus kita, personal tendencies kita mendominasi common goals kita atau tujuan bersama. Kalau misalnya personal tendencies kita atau kepentingan pribadi kita yang kita dahulukan terus, pasti akan muncul konflik. Gitu ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa konflik itu tidak bisa terhindari, tetapi konflik itu bisa di-manage. Konflik itu bisa diatur, bisa dikelola.
Oleh sebab itu, poin penting pembelajaran kita habis ini adalah bagaimana mengelola konflik secara tepat. Tapi saya mau cek dulu, semoga nggak error ya kamera saya. Sebentar. Kayaknya nggak error, sudah nggak error. Nggak tahu kenapa tadi kok bisa error ya. Jadi nggak ada suaranya, terus sekitar 20 menitan, tapi yang kerekam cuma 3 menit, dan itu pun nggak ada suara. Astaga, jadi teman-teman yang fasih dengan hal seperti ini, itu ya bisa diskusi ya, mohon bantuannya untuk ajarin gitu. Jadi kita sama-sama belajar lah, saya belajar teknologi dari kalian. Oke rekan-rekan, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu konflik manajemen atau bagaimana kita mengelola konflik. Hopefully dari tadi kalian tidak hanya melihat PowerPoint saja, tetapi kalian mencatat apa-apa yang penting ya. Karena dengan mencatat, kalian bisa mempelajari lebih dalam tentang materi kita pada hari ini dan bisa lebih mengingat apa topik yang kita bahas. Oke. Dari berbagai teori yang kalian bisa pelajari, dari berbagai referensi yang akan saya tampilkan di bagian terakhir, hampir semua menunjukkan pengelolaan konflik itu dengan 5 cara. Ya akan kita bahas satu-satu tentu saja. Tetapi sebelum 5 cara ini kita bahas, saya mau menawarkan ke kalian ada satu basic standar dasar yang harus kalian lakukan ketika kalian mengalami konflik. Ada satu sikap, satu perilaku yang harus kalian lakukan. Apa itu? Ini yang pertama. Ada 2 berarti. Ini yang pertama. Ketika kalian mengalami masalah dengan orang lain atau dengan pihak lain, hal yang pertama yang kalian lakukan adalah diam. Diam, bahasa Jawanya menengok. Ojo ngomong. Diam. Biasanya, kalau ada orang yang berkonflik dengan kita, atau ada orang yang ngomel ke kita, yang kita lakukan apa? Ngebales. Ya enggak? Paling gampang deh. Kalau kalian ribut sama pacar kalian, kalian lebih banyak diam apa lebih banyak berargumentasi? Atau pada saat papa mama ngomelin kalian, kalian balas atau diam? Mungkin ada yang diam, mungkin ada yang balas. Mungkin ada yang nyimpen dalam hati ya, marah banget gitu. Ketika kalian mengalami permasalahan tersebut, diam dulu. Yang kedua adalah listening. Loh Pak, tadi kok bahasa Indonesia diam, sekarang kok listening campur-campur. Oke, listening artinya apa? Mendengarkan. Hearing artinya apa? Mendengarkan juga. Hearing dan listening punya arti yang sama secara Indonesia, yaitu mendengarkan. Tetapi yang saya mau sharingkan ke kalian adalah ketika ada konflik, setelah kita diam, kita harus listening, bukan hearing. Perbedaannya akan sangat signifikan. Kalau listening, benar-benar kita mendengar dari hati kita, tidak hanya menggunakan indera pendengar kita. Tetapi kalau hearing, kita hanya mendengar aja. Bisa saja masuk kiri, keluar kanan. Bisa saja belum masuk ke kiri, udah melayang gitu pesannya. Itu kalau hearing. Manusia, saya, Anda juga pasti kerap kali melakukan hearing. Kita hanya mendengar saja angin lalu, tetapi kita nggak listening. Itu kelemahan kita, dan ketika kita hanya hearing saja, maka konflik bisa terjadi. Susah nggak mempraktekkan kalau ada orang marah ke kita atau orang emosi ke kita, kita diam dulu, terus kita listening. Susah. Saya nggak bilang gampang loh ya. Saya saja masih struggle dengan hal seperti itu. Bagaimana diam, bagaimana mendengarkan, listening. Karena ketika kita ada konflik, hal pertama yang paling kena di kita adalah apa? Ego kita. Kita merasa ego kita diserang, atau bahkan bahasa psikologisnya, harga diri gua terancam. Padahal bukan harga diri sebenarnya, kadang egonya kita yang diserang. Dan ketika ego kita diserang, pasti kita akan defense mekanisme. Ya kan? Itu normal.
Tetapi apakah dengan seperti itu, bertindak seperti itu akan menyelesaikan masalah? Mungkin menyelesaikan masalah pada saat itu, tetapi apakah Anda yakin tidak akan membekas masalah itu? Belum tentu. Makanya karena saya telah mempelajari ini dan ini cukup efektif teman-teman untuk proses mental health lah istilahnya kayak gitu ya. Jadi saya juga mau sharingkan ke kalian. Coba kalau misalnya kalian mengalami konflik entah dengan orang tua, dengan pasangan, dengan teman, dengan siapapun itu, praktekkan dua hal ini. Kalian diam dulu, benar-benar diam, jangan dulu ngerespon, kemudian kalian listening. Baru setelah kalian bisa mempraktekkan ini, lanjut deh, kita akan membahas ke 5 cara manajemen konflik. Oke, kita lanjut. Kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan ya. Konflik manajemen yang pertama adalah competing atau bersaing. Secara teori, konflik manajemen ini adalah hasrat untuk memuaskan kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan dampak terhadap pihak lawan. Ya jelas, ini biasa banget kita lakukan ya. Kalau ada masalah, maunya kita yang menang, gitu kan? Kalau ada problems, kita ya harus menang. Orang lain gak ngurusin. Itu urusanmu, lulu gua. Yaitu namanya competing. Ada kayak gitu. Yang penting egoku terpenuhi, selesai masalahnya. Nah, konflik manajemen seperti ini situasinya dinamakan win-lose. Karena akan ada orang yang pasti kalah. Dan ada orang yang pasti menang. Kecenderungannya adalah orang yang menang ini yang memiliki power, yang memiliki pengaruh paling besar di dalam suatu grup atau tim. Dia yang akan menang. Kayak gitu. Yang kedua adalah collaborating atau bekerja sama. Pihak-pihak yang berkonflik masing-masing berhasrat untuk memuaskan kepentingan pihaknya. Jadi gini, A dan B berkonflik. Tetapi mereka mau resolusi konflik, mau memanajemen konflik dengan cara collaborating. Otomatis mereka akan mencari cara, akan menyeimbangkan ego mereka masing-masing dengan ego orang lain untuk menemukan win-win solution. Ya ini boleh-boleh saja, sah-sah saja, tetapi secara efisiensi enggak, lama. Kenapa kok lama? Lamanya itu bukan untuk win-win solutionnya, lamanya itu adalah untuk mengadjust egonya masing-masing. Itu yang bikin lama. Bagaimana kalian mau saling ngatur ego kalian masing-masing? Sudah sama nih ya, baru kalian mau collaborating. Ya udah, gimana wes enaknya supaya cincailah, sama-sama cincailah kita, win-win solution. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah compromising. Kalian lihat di gambar, ini kan ada orang yang dia memanggul lampu gede banget gitu kan ya. Nah, compromising ini adalah dia berkompromi. Ada satu pihak yang berkompromi untuk kepentingan orang banyak. Satu situasi di mana masing-masing pihak yang bersengketa atau berkonflik bersedia untuk mengorbankan sesuatu. Ingat, saya highlight di kata mengorbankan sesuatu. Situasi ini dinamakan kalah-kalah, lus-lus, karena ada yang dikorbankan. Jadi, si orang yang memanggul ini, yang memanggul bohlam ini, dia mengorbankan tenaganya untuk kepentingan bersama. Bagus nggak berkorban kayak gitu? Bagus kalau dia tulus, bagus kalau dia ikhlas. Kalau dia ngedumel di belakang, bendol-buri namanya kan? Makanya kalau misalnya kita mau compromise, kadang itu kita defense. Nah, compromise itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki power. Kalau tadi competing itu yang win-lose itu, yang menang adalah orang yang punya power. Kalau compromising ini biasanya yang kalah, yang mengorbankan adalah orang yang punya influence sedikit, pengaruh sedikit, atau powernya lemah. Atau dia nggak mau repot, ya udahlah. Saya yang ngalah lah, saya yang berkorban lah, the victim. Apakah dia benar-benar berkorban? Bisa saja dia nyimpen, bisa saja dia sakit hati di situ. Dan secara mental, secara psikologis itu nggak sehat.
cara seperti ini. Compromising, meskipun kita menganggap, wah dia berkompromi Rek, dia compromise, ya oke, masalahnya selesai. Nanti kita lihat apakah dengan 5 cara ini masalah selesai atau tidak. Ada ini yang paling ngeselin menurut saya ya, adalah orang yang avoiding, menghindar. Ada masalah, lari. Ada masalah, lari. Sampai kapan kalian lari dari masalah? Kenapa gunung sekali meletus kayak gitu, meletusnya gede banget? Karena selama ini dia nyimpen magma di dalam dapurnya, di dalam perutnya. Magma ini kan panas, disimpan terus. Akhirnya kan ini punya kapasitas nih. Dapurnya gunung ini kan punya kapasitas, dapur gunung atau perut gunung ini kan punya kapasitas. Disimpan terus, panasnya terus. Akhirnya apa? Udah overload, over capacity, meledak. Sama kayak kita. Kalau kita avoiding terus masalahnya, kita menghindar terus, kita nggak mau terus, kita menumpuk permasalahan tersebut, akhirnya yang terjadi adalah kayak gunung tadi. Bisa saja kita meledak di belakang, bisa saja masalahnya akan terbongkar di belakang. Itu yang saya biasanya pakai istilah bom waktu. Jangan pernah menyimpan bom waktu. Karena waktu terus berjalan, bom bisa saja terus meledak. Kalau kalian nyimpan bom waktu tersebut nggak akan berhenti. Masalah itu akan terus terjadi. Sama kayak compromising tadi. Kalau dia setiap kali ngalah, dia setiap kali compromise, dia nyimpen, akhirnya penuh di dalam dirinya sendiri. Yang terjadi apa? Meledak. Kesehatan mentalnya jadi nggak bagus kayak gitu. Avoiding juga masalahnya adalah kesehatan mental organisasi juga akhirnya nggak menjadi tidak bagus kan? Gitu. Oke. Nah, ada yang bagus. Namanya accommodating atau menyesuaikan. Adanya satu pihak yang berkonflik bersedia, untuk meletakkan kepentingan pihak lain lebih tinggi daripada kepentingannya. Loh Pak, ini kan sama dengan win-win tadi atau dengan compromising, karena kan dia bersedia untuk meletakkan kepentingan. Dan situasinya juga satu pihak mengalah loh Pak dan memenangkan pihak lawan. Ini yang membedakan dengan yang tadi. Kalau yang tadi bisa saja kita asumsikan ya, dia itu defense, denial, atau dia nyimpen di alam bawah sadarnya. Tapi kalau accommodating ini, secara psikologisnya dia, secara persepsinya dia, secara valuesnya dia bilang, oke, saya mau, saya tulus, saya ikhlas untuk mengedepankan kepentingan publik, kepentingan tim daripada kepentingan saya. Saya mau menurunkan ego saya secara ikhlas. Itu kata kuncinya. Yang membedakan accommodating dengan win-win solution tadi yang kolaboratif dan dengan saya jadi lupa ya. Yang compromising itu adalah keikhlasan dan ketulusan dia untuk put their ego and put first the kepentingan dari publik, the common goals. Akhirnya apa yang terjadi? Situasinya satu pihak akan mengalah dan memenangkan pihak lain. Di slide berikutnya kalian akan melihat ada 5 cara untuk handling konflik. Pak, apakah kelima cara ini efektif? Kembali dulu ke konsep tentang efektivitas. Efektivitas adalah apapun cara kita, apapun metode kita, yang penting bisa menyelesaikan masalah. Yang penting bisa mencapai tujuan. Itu efektif. Tapi kalau kalian bertanya, apakah kelima cara ini efisien dan optimal untuk meredakan konflik? Belum tentu. Kelima cara ini efektif, bisa menyelesaikan konflik. Yes, betul. Tapi belum tentu
efisien, dan optimal dalam menyelesaikan konflik. Nah, oleh sebab itu rekan-rekan, setelah ini kalian diskusikan kira-kira dari kelima cara ini mana yang menyelesaikan konflik yang efisien dan optimal. Diskusi kita hanya ada di satu forum bela saja. Jangan buka forum yang berbeda lagi ya, supaya nggak terlalu banyak roomsnya. Satu saja, kalian saling kasih argumen di situ, kalian tuliskan opini kalian, kemudian saling tanggapi di situ. Gitu ya, clear ya. Setelahnya kalian kalian masuk ke fun quiz ke-9 dan mengerjakan fun quiz tersebut sebagai output pembelajaran kita hari ini. Oke rekan-rekan, sebagai penutup ada yang ingin saya katakan bahwa seperti ini. Secara kualitas, tim berbeda dengan grup. Tim memainkan peran yang sangat penting di dalam kehidupan setiap anggotanya. Tim tidak hanya sharing kemampuan dan aktivitas saja, tetapi saling berbagi mengenai hidup. Lebih dari itu, tim akan selalu saling mendukung, saling menyokong, saling menyemangati dalam mencapai tujuan bersama. Oke, jadi kalian tim apa grup? Kalian nanti mau menjadi tim atau menjadi grup? Itu ada di tangan kalian, di tangan organisasi kalian. Harapannya kalian bisa membentuk tim yang efektif, yang efisien dan optimal dalam dinamika kalian sehari-hari. Itu saja perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian boleh mencerna materi hari ini. Dan apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan, jangan ragu. Karena ingat, bukan kalian tidak mampu, bukan kalian tidak bisa, tetapi pembelajaran online adalah bagaimana kalian mau atau tidak mau belajar secara optimal. Terima kasih rekan-rekan, mohon maaf kalau ada salah kata. Tetap semangat, tetap sehat, terus berkarya, dan Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye, semangat.